Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua yang dicintai dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah. Pelayan firman pada minggu ini adalah Pendeta Jimmy Irot. Jemaat kekasih Tuhan, masih dalam rangka syukur atas adanya persekutuan pelayanan anak, setiap keluarga yang hidup dalam iman kepada Kristus memiliki tanggung jawab agar gereja dan masyarakat bangsa dan negara terus bertumbuh, menggapai masa depannya yang lebih baik, karena tanggung jawab atas pertumbuhan iman anak dimulai dari lingkungan masing-masing keluarga. Karena itu, walau berhadapan dengan situasi yang sulit akibat virus corona, setiap keluarga, kita, orang tua, dan anak harus memiliki semangat yang sama. Semangat untuk saling mendampingi, semangat untuk saling mendukung, semangat untuk saling merawat, semangat untuk menjadi teladan dan mengikuti teladan yang baik, semangat untuk berdisiplin, semangat untuk mampu menjawab perubahan itu tanpa kehilangan jati diri sebagai keluarga anak-anak Allah, keluarga kerajaan surgawi. Semangat yang akan membuat kita semua menjadi pemenang atas persoalan besar yang tengah dihadapi seluruh umat manusia di seantero bumi ini. Bersama Tuhan dan semua orang mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Melalui ibadah ini, setiap orang dikuatkan untuk merawat kehidupan keluarganya, untuk menjadi kekuatan gereja maupun bangsa ini. Mari jemaat kita berdiri dan kita awali perjumpaan kita dengan nyanyian penuh syukur dan sukacita. Mari menghadap Allah. Semua jadi
pertolongan kita ada yang beribadah dari tempat kita masing-masing adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Amin. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Tuhanlah Allah kita. Patutlah kita bersyukur kepadanya dan meninggikan Dia. Dan bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian Mazmur 118, bait 27 sampai 29. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga dalam kebenaran dan kasih. Amin. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Mari jemaat kita merendahkan diri kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Ya Tuhan Allah kami, dalam kerendahan hati kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau sebagai Bapa melimpahi kehidupan kami dengan segala yang baik dalam kasih setiamu. Saat kami sebagai orang tua khawatir menjalani kehidupan kami karena berbagai kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi. Engkau dengan caramu sendiri hadir, menguatkan dan meneguhkan kami. Engkau dengan caramu yang tidak kami salami, hadir memegang tangan kami yang tak berdaya, meneguhkan dan menuntun langkah-langkah kami yang goyah. Bersamamu, Bapa yang tidak pernah melepaskan dan meninggalkan kami. Kehadiran dan tuntunanmu menguatkan kami, sehingga kami pun dimampukan mendampingi anak-anak kami untuk menyesuaikan diri dan mengatasi berbagai perubahan situasi di sekitar kami. Kini, mengawali minggu baru ini, kami para orang tua bersama anak-anak kami berpegang teguh pada keyakinan kami. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkaulah yang menolong keluarga kami masing-masing dan menjaga kami bersama anak cucu kami siang dan malam dengan Roh Kudus-Mu. Kini kami datang merendahkan hati, membawa hidup kami, menyerahkannya penuh dalam kuasa-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam pikiran dan perasaan-Mu, ke dalam perhatian-Mu yang tidak akan pernah berpaling dari kami. Kiranya Engkau tetap bersama kami, kiranya Engkau tetap menjaga kami, kiranya Engkau tetap melindungi kami, kiranya dimanapun kami bersama anak-anak cucu kami berada dan kemanapun kami pergi, Engkau selalu ada di situ menyertai dan memberkati. Kiranya kehadiran-Mu membuat kami semua kuat, terus bersyukur, bergembira dan mampu karena dimampukan oleh-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Amin.
Saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami tetap bersyukur karena Engkau senantiasa terus menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu dalam pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mampukan kami dapat mengerti dan memahami lalu melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus yang adalah firman hidup kami berdoa dan bermohon. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyambut pembacaan Alkitab di hari ini. Haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Inilah firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab Mazmur pasal 127 ayat pertama sampai dengan yang kelima yang berbunyi, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu,
Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, manda syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-16 sesudah Pentakosta ini kita boleh bersyukur tetap bahwa kasih penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, saya katakan ajaib karena Dia tetap memelihara di mana kita boleh berada, di tempat di mana kita sekarang beribadah di rumah masing-masing. Pada pembacaan Alkitab yang kita sudah sama-sama ikuti tadi, firman Tuhan bertemakan dalam Sabda Guna Krida, anak berbudi pekerti. Tapi kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh Alkitab, bertemakan berkat Tuhan pangkal selamat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada dua bagian pokok yang mau disampaikan oleh pemazmur dalam kesempatan ini adalah yang pertama pada ayat 1 dan 2, bagaimana sesungguhnya pemazmur menyampaikan suatu ketegasan tentang hidup yang berkenan dalam kehendak Allah. Apa yang mau kita lihat di sini adalah Bapak Ibu, iman kepada Allah harus sungguh-sungguh pemazmur tekankan terkait dalam semua segi kehidupan kita. Sekali lagi, iman kepada Allah. Karya dan usaha dalam iman harus nampak betul kebergantungan penuh kepada Allah. Dan itu tidak dalam kondisi tertentu saja, situasi tertentu saja, tidak. Tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya pemazmur menyatakan dengan sangat tegas, jikalau bukan Tuhan. Sekali lagi, diungkapkan dua kali, jikalau bukan Tuhan. Ini kan sesuatu yang pasti kita dapat pahami bahwa memang segala-galanya mulai dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Perhatikan betul-betul apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kata pada mulanya Allah. Kata menciptakannya kan nanti. Kalau dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kata pada mulanya firman. Artinya saudara-saudara bahwa itu kan sudah berbicara tentang waktu. Kalau kita mau jujur, kita tidak akan bisa lepas dari waktu kan. Memang waktu bukan Tuhan, tapi kita tidak akan bisa terlepas dari waktu. Kalau betul menyatakan tentang hidup. Jadi kalau dibilang pada mulanya Allah, pada mulanya firman, itu mau menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang akan memulai dari hidup kita kalau bukan karena Tuhan. Makanya pemazmur itu kan tegas katakan, jikalau bukan Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di sini kita diingatkan betul, ya, bahwa kita boleh punya pergumulan, persoalan yang terkait dengan hidup. Tetapi
kita harus melihat bahwa hidup itu ada karena Tuhan. Bukan karena persoalan. Bukan karena pergumulan, jangan dibalik. Ya. Tapi Tuhan memberikan hidup itu ketika Dia mengembuskan nafas hidup, manusia menjadi makhluk yang hidup. Jelas. Nah, di dalam konteks Mazmur ini memang berbicara tentang nyanyian ziarah Salomo. Ini memang tentunya ada hubungan dengan hikmat Salomo. Nah, minggu ini kita memang membaca bacaan Alkitab kita terkait dengan persoalan Amsal tentang hikmat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya mau bilang begini dulu. Apa relevansinya antara jikalau bukan Tuhan dengan makna hikmat ini? Karena itu harus ditemukan dulu, sehingga kita akan lihat nanti ya hubungannya dengan apa yang dikatakan tentang keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa hikmat, ya kita sudah tahu, hokmah atau hakama dalam bahasa Ibrani itu mau mengatakan sebenarnya tentang yang hubungannya dengan keadilan. Coba perhatikan kata hakim, itu memiliki dasar kata seperti yang disebutkan dalam hokmah, HKM, kata konsonannya. Dan hakim, nah tugas hakim adalah mengadili, harusnya menghadirkan keadilan. Nah makna hikmat itu adalah keadilan. Maknanya begini, bahwa kita harus sungguh-sungguh tahu bagaimana Tuhan memberi hidup ini. Harusnya kita adil. Dan Tuhan memang adil untuk menyatakan itu. Sedikit pun, sekali lagi, sekalipun kita mungkin punya pergumulan dan punya masalah dalam hidup ini dan mungkin menyakitkan hati Tuhan, tapi Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Keadilan Tuhan nyata bahwa ketika Dia memberikan kehidupan, Dia tidak sedikit pun akan membuat kehidupan itu menjadi tidak benar. Manusia sendirilah yang membuatnya menjadi tidak baik. Jadi persoalan ini perlu dilihat. Jadi dari situlah kita lihat bahwa Tuhan mau supaya kita tetap punya iman, ya, yang sungguh. Jikalau bukan Tuhan, pertama disebut membangun rumah, yang kedua disebut mengawal kota. Ya, rumah, baik tubuh kita sebagai rumah Allah, bait Allah, maupun rumah dalam kediaman, yang boleh dikatakan tempat di mana kita bernaung secara materi. Tuhan mau katakan tidak ada satupun yang dapat melindungi, yang dapat mengawal kalau bukan Tuhan. Rumah tempat perlindungan. Para penjaga yang dikatakan mengawal kota itu pengawal. Perlindungan dan pengawalan itu adalah hal yang paling penting di dalam Tuhan yang berkarya. Istilah dulu bahasa kerennya providensia, perlindungan Allah. Jadi kalau bukan Tuhan, saudaraku, kita tidak sanggup memiliki tempat berteduh, tempat tinggal dan dikawal dalam hidup ini. Hancur, berantakan. Ya, kembali kepada awal penciptaan, kacau balau. Dan inilah yang mau dikatakan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita penekanan pertama, Mazmur mau mengajak kita, mari tetap kita harus yakini semua di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, ada hal yang menarik dikatakan di ayat yang kedua bagian terakhir. Sebab Ia memberikannya yang dicintainya pada waktu tidur. Orang berusaha atau mengupayakan bagaimana bisa bertahan hidup ketika dia sadar. Ya, tetapi kenyataannya toh, maaf, manusia tetap lapar. Manusia tetap tidak pernah puas. Bahkan seringkali akhirnya menjadi sia-sia. Dikatakan dalam hal ini nanti Bapak Ibu ada 3 kali ungkapan sia-sia. Sia-sia, sia-sia. Ini teologi dari pengkhotbah. Apa maksudnya saudara-saudara? Begini. Bukan Tuhan tidak peduli ketika kita hidup. Sehingga kita seringkali merasa tidak puas, tidak merasa ada hal yang tidak baik dalam hidup ini. Bukan berarti Tuhan tidak terlibat. Maksudnya bahwa Tuhan mau ingatkan kita begini. Jangankan hidupmu,
ketika engkau boleh menarik nafas kehidupan sehari, tetapi ketika engkau tidur, ya, di situ Tuhan memberikannya. Apa maknanya Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Mari lihat dulu. Ketika Tuhan menciptakan, ya, apakah kita sadar? Tidak. Contohnya ketika Tuhan menciptakan Hawa, apa yang dibuat oleh Tuhan kepada Adam? Apa? Tidur nyenyak. Tidak boleh tahu dan memang tidak perlu tahu apa, karena memang karya Tuhan yang bekerja. Kedua, saya mau bilang Bapak Ibu, ketika kita tidur, apa yang kita tahu? Kita tidak tahu apa-apa. Apalagi kalau sudah nyenyak, orang Manado bilang manggoro, sudah tidak tahu lagi, ya, manggoro keras atau tidak, bagaimana, atau mungkin buat pulau karena air liur yang atau tumpah di mana-mana. Saudaraku, kita tidak tahu apa-apa. Coba ingat kalau Tuhan bilang begini, pada waktu kamu tidur kamu sebenarnya sudah mati. Waktu saat seperti Tuhan bilang, cukup kasih karunia-Ku bagimu, tampias. Selesai. Karena kita tidak tahu apa-apa yang terjadi. Ya. Nah, di situ Tuhan mau bilang begini loh, ya. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada saat ketika kita tidur yang kita tidak tahu apa-apa, di situ pemeliharaan Tuhan terjadi. Di situ karya Tuhan berlangsung. Kita lelah, kita capek. Organ-organ tubuh kita mungkin tidak sanggup lagi untuk melanjutkan. Karena mungkin juga kita kecewa, tidak bisa memuaskan dan segala macam. Tapi pada saat tidur, Tuhan pulihkan semua organ tubuhmu. Karya Tuhan berlangsung. Kita nggak tahu, tapi disitulah ajaibnya Tuhan. Sel-sel tubuh kita yang mungkin sudah lelah dan tidak sanggup, Tuhan kuatkan. Dan pada waktu pagi, seperti dikatakan firman Tuhan, selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi. Artinya ada sukacita menyambut, karena memang Tuhan memberi hidup itu sebenarnya harus dipahami ketika kita tertidur. Maka ketika kita sadar dan kita hidup, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita tidak mau tahu dengan karya Tuhan. Terlalu sombong dengan hidup ini. Hati-hati. Nah, hari ini kita mau belajar. Lalu yang terakhir saya mau menyampaikan. Dan firman Tuhan mau ingatkan tentang keluarga. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini bukan mau berbicara tentang gender. Bukan. Tapi firman Tuhan cuma mau bilang begini. Bapak Ibu, bahwa semua karya yang berlanjut dalam hidup ini, generasi yang akan kita boleh jalani terus dalam hidup ini, yang berlangsung, semua harus oleh dan di dalam kehendak Tuhan. Ya, generasi yang selanjutnya adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jangan coba-coba sampai kita menyangkal kenyataan ini. Ini penting Bapak Ibu. Saya sangat miris. Tadi baru melihat video yang dikirim lewat WA. Anak perempuan umur 19 tahun menusuk ibunya sampai 151 kali. Dan ketika di pengadilan difoto tersenyum tanpa ada rasa salah. Di sisi lain Bapak Ibu, ada orang tua tidak mau mengakui anaknya. Ada orang tua yang merasa ini anak pergumulan yang menyusahkan. Ngeri sekali kalau situasinya seperti itu. Apa yang akan boleh terjadi dalam hidup rumah tangga kalau itu nampak? Saya mau bilang tidak ada di jemaat ini ya, tapi ya pasti bahwa pergumulan terhadap kehidupan anak menjadi catatan penting untuk kita lihat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Percaya Tuhan mau bilang, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Jangan korek persoalan masa depan mereka, karena Tuhan memang benar ada dalam hidup mereka. Tapi paling tidak kita bagaimana membekalinya. Ya, apa caranya? Coba perhatikan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa muda. Bapak Ibu, bahwa setiap pergumulan hidup anak adalah bagaimana dia menyongsong masa depan. Harus dipersiapkan. Dibekali dengan pemahaman yang terkaitan dengan iman dan juga dalam kehidupan keseharian, pengalaman hidup orang tua. Ini penting. Seperti dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan dapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini gambaran pahlawan. Adalah sesuatu yang memalukan seorang pahlawan kalau pada akhirnya dia berhadapan dengan musuh, tabung panahnya kosong. Dia mau apa?
Tapi ketika dia diisi, diperlengkapi dengan betul, maka dia siap. Dan Bapak Ibu, ketika kita mengisi anak kita dengan pengalaman iman, jangan sampai yang diisi adalah bagaimana ketika anak dibully oleh teman-temannya, diajar bagaimana berkelahi, bagaimana melawan, bagaimana juga membalas. Toh firman Tuhan sudah bilang Pak Pendeta, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tidak berlaku. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana di dalam kehidupan anak-anak. Ingat pandemi COVID-19, catatan ada satu yang perlu kita ketahui. Peristiwa ini justru mencatat perlakuan terhadap anak-anak adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Bahwa mereka mengalami perlakuan kasar dan juga pelecehan. Kita mencatat betul bagaimana kenyataannya. Dan bagaimana dengan kehidupan kita. Firman Tuhan cuma mau bilang, tema hari ini, anak berbudi pekerti. Saya percaya setiap orang tua punya kerinduan yang sangat luar biasa. Agar anak punya masa depan yang benar. Saya mau kita katakan, ingatkan Bapak Ibu. Bahwa hidup mereka itu utuh, jangan dipecah. Jangan persoalannya karena persoalan orang tua, suami istri, menjadikan anak jadi beban. Persoalan yang meributkan orang tua, anak harus menjadi korban. Saya percaya Bapak Ibu, itu kehidupan. Kalau Tuhan menganugerahkan, kalau Tuhan mempercayakan. Mari, tema ini mengatakan Tuhan, berkat Tuhan, pangkal selamat. Apa yang kita harus lakukan adalah bagaimana mencurahkan berkat itu. Bukan dengan harta. Terakhir saya mau mengangkat cerita yang pernah juga di WA, saya tidak sesuai dengan cerita itu, cuma mau mengatakan begini, ada seorang anak, ketika orang tuanya mau meninggal, dia kecewa. Orang tuanya punya kedudukan, orang tuanya punya jabatan, tapi tidak meninggalkan apa-apa. Anak ini sedih. Dia tinggalkan orang tuanya saat orang tuanya, papanya itu sudah mau meninggal. Berapa tahun kemudian orang tuanya meninggal, dia sedang mencari pekerjaan. Karena tidak ada harta apapun yang ditinggalkan. Tapi ketika 5 tahun kemudian, dia melamar di suatu pekerjaan. Singkatnya Bapak Ibu, sang penerima pekerjaan ini, atau katakanlah yang mewawancari dia, mengatakan pertama, tanya dulu, ini nama dan farm ini, ya kayaknya saya kenal. Apa betul ini nama orang ini? Ya, nama depannya. Anak ini bilang, iya benar, itu papa saya. Nah, kemudian orang itu katakan, kamu tidak perlu lagi, singkatnya tidak perlu lagi dites, kamu diterima. Karena rekomendasi papamu lah, saya cari-cari berapa tahun, tidak ketemu. Tapi rekomendasi papamu lah yang menyebabkan saya boleh ada sekarang ini. Dalam jabatan yang diberikan. Singkatnya lagi Bapak Ibu, setelah beberapa tahun kemudian, dia terpilih menjadi pimpinan. Karena pimpinan pada waktu itu sudah harus diganti, dan anak inilah yang ditunjuk satu-satunya calon yang kuat. Kekasih Tuhan setelah ditanyai, bagaimana perasaanmu sekarang? Dia cuma mau bilang gini, saya harus minta maaf, saya sedih, saya tidak sanggup. Saya sudah menganggap papa saya sebagai hal yang bermasalah. Tapi ternyata dia bukan memberikan harta pada waktu itu. Dia mempersiapkan masa depan yang luar biasa. Nah dari sini Bapak Ibu mari kita merenungkan. Bukan soal harta. Tapi bagaimana pengenalan hidup yang sesungguhnya untuk masa depan itu yang harus disiapkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang tua yang dipercayakan, mari buatlah yang sesungguhnya. Penuhi tabung panahnya supaya tidak akan merasa malu. Jangan ada sampai kita mengatakan anak ini memalukan atau membuat yang sangat memalukan bagi orang lain, bagi kepada orang lain dan kepada keluarga. Kita diajar sukacita penuh dalam Tuhan semata-mata hanya karena Tuhan. Segala sesuatu kita tidak bisa pungkiri ada Dia, oleh Dia dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan meliput jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan yang dikandung daripada Roh Kudus, dan darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk. Jemaat kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami boleh mengucap syukur dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau senantiasa tetap ada menyapa kami karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Kalau bukan Tuhan dan kalau bukan Tuhan, semua tidak akan pernah boleh mengalami kehidupan yang layak. Karena Engkaulah sumber segala kehidupan itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati akan apa yang boleh kami imani lewat firman-Mu hari ini. Manakala kami berhadapan dengan kenyataan ada banyak keluarga yang sungguh mengumuli kehidupan keluarga, terutama menyangkut kehidupan anak-anak. Tolong Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menyapa kami dengan begitu luar biasa. Dan kuasa Tuhan boleh ada bagi mereka. Beri hikmat, pengertian yang sungguh. Agar setiap orang tua dapat tetap memberikan bekal, pengalaman iman dan rohani yang sungguh-sungguh akan memberi kehidupan mereka yang layak dan pantas. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan kehidupan jemaat-Mu di Kelapa Gading yang saat ini Tuhan beribadah di rumah tangga masing-masing. Setiap pribadi Engkau kiranya datang dengan kasih dan kuasa-Mu dalam sapaan-Mu, dalam pujian, dalam doa. Kami mohon Bapa berkati apapun yang menjadi pergumulan persoalan hidup mereka masing-masing. Sebagaimana kami boleh yakini hari ini, Tuhanlah sumber segala berkat yang akan memberkati hidup mereka senantiasa. Berkati jemaat-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh atau sakit, baik dalam perawatan di rumah sakit, Engkau jamah mereka dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka. Kalau mereka menghadapi putus asa karena pandemi COVID-19 ini yang membuat mereka tidak sanggup untuk menjalani kehidupan ini, atau mungkin juga karena pergumulan ekonomi dan pergumulan segala hal yang terkait dengan akibat pandemi ini, Tuhan kami mohon, berikan mereka senantiasa keyakinan kalau bukan Tuhan, hidup itu tidak akan pernah berarti. Hidup mereka semata-mata karena Tuhan Yesus. Tuhan akan memelihara dengan baik, dengan penuh kasih, bahkan mencukupkan apa yang mereka perlukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati akan kehidupan gereja-Mu, GPB Kelapa Gading dengan semua karya pelayanan Tuhan percayakan, seluruh presbiter yang Tuhan pakai di dalamnya, di dalam pelayanan yang ada, baik pendeta, penatua, dan diaken, pengurus dan pelayan unit misioner, pelayan kategorial. Tuhan juga memberkati komisi panitia bidang yang ada, segala perangkat pelayanan yang ada, terutama Tuhan setiap peribadahan yang dilakukan melalui rekaman. Tuhan tolong supaya tim yang bekerja untuk sungguh-sungguh dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkaulah sumber segala berkat yang senantiasa menganugerahkan segala perkara bagi kami. Kami percaya Tuhan sungguh ada bagi kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami.
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami, seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Marilah kita memberi persembahan syukur dengan selalu mengingat pesan firman Tuhan, supaya persembahan kita juga menjadi akta iman kita bahwa Tuhan sudah dan selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Persembahan syukur kita juga hendaknya bukan hanya apa yang kita berikan saat ini, tetapi seluruh hidup dan karya kita adalah persembahan yang menyatakan pengakuan iman kita bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Daripadanya segenap hatimu, daripadanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu.
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, dari kelimpahan kasih karunia-Mu, kami telah menerima semua yang terbaik melebihi apa yang kami pikirkan dan kami pinta dalam doa kami kepadamu. Setiap hari dan sepanjang waktu itulah yang kami alami. Kini kami bawa persembahan iman dari hati berlimpah syukur kepadamu. Berkenanlah Engkau menerima dan memberkati persembahan kami, bahkan apa yang masih kami miliki, termasuk hidup dan karya kami. Kiranya Tuhan kuduskan untuk menjadi persembahan hidup dan yang berkenan kepadamu. Demi Kristus korban sempurna yang agung itu, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sesulit apapun kehidupan yang diakibatkan oleh apapun dalam hidupmu, jangan biarkan imanmu dikalahkan oleh kesulitan, pencobaan, tantangan, dan pergumulan itu. Pegang teguh janji penyertaan Tuhan. Ia melindungi kamu dan takkan membiarkan kamu terlepas dari genggaman tangan kasih-Nya. Ia akan selalu hadir dan menyertai, sebab sesungguhnya kasih setia-Nya kekal dan tak berkesudahan. Bahkan kalaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan itu kekal dan kesetiaan-Nya untuk selama-lamanya. Amin. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Jemaat kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
lepaskan walau